Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2229 sama seperti biasanya. Tentu saja, Lily Yu membawa pemuda itu sementara kelompok si kembar mengikuti tepat di belakang. Karena dia tidak menyukai mereka, dia mencoba mempersulit mereka dengan pergi secepat yang dia bisa. Namun, bagaimana Kentaki bisa tertinggal? Dia adalah Regal Minokawa. Jika bukan karena dia menekan garis keturunannya, dia tidak akan mengalami masalah apapun saat berurusan dengan Lily di tingkat kultivasi yang sama, terutama dengan keunggulan sistem. Faktanya, dia menjadi lebih lemah dari biasanya karena dia harus fokus pada penindasan itu. Melihat bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka, Lily Yu akhirnya menerima bahwa dia harus mengakhiri pekerjaannya untuk menyingkirkan mereka. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengatasi rasa penasarannya sendiri. Jadi, gendut, kamu adalah Regal Minokawa yang lahir bertahun-tahun yang lalu. Itu aku, cewek tak simetris. Bukankah seharusnya kamu memperlakukanku dengan lebih hormat? Aku mungkin akan menjadi harapan baru bagi Minokawa di masa depan, tahu. Kentaki membalas. Lily menyipitkan matanya tetapi memutuskan untuk tidak memaksakan kejenakaan itu lagi. Baiklah, Kentaki, iya. Mari kita gunakan saja nama kita mulai sekarang. Pokoknya, aku benar-benar terkejut melihat tingkat kultivasimu. Aku berada di area sarang ketika kamu dilahirkan dan menciptakan fenomena itu. Tak disangka kamu berhasil melakukannya menyusulku hanya dalam waktu sekitar beberapa ratus tahun. Apakah keturunan Regal benar-benar tidak adil? Kentaki melirik si kembar. Jelas sekali bahwa alasan utama di baliknya adalah sistem mereka dan, terakhir, peningkatan besar dalam dunia dimensi percepatan waktu. Anggap saja aku mengalami pertemuan kebetulan lainnya yang membantuku sama seperti garis keturunanku. Lily mengangguk. Sudah kuduga. Kalau saja keturunan Regal mampu melakukan hal seperti itu, alam dewa pasti sudah didominasi oleh binatang iblis. Kentaki kemudian memperingatkannya. Sebaiknya kau tidak memikirkan omong kosong pasangan hidup itu. Aku sangat bahagia sebagai Minokawa yang kesepian. Terima kasih. Lily Yu memiliki pikiran yang sama. Aku tidak membutuhkan pasangan. Aku sudah menjadi Minokawa terbaik jika kamu membuang garis keturunan Regal. Yah, hampir semua Minokawa menganggap mereka yang terbaik, jadi kata-kata itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, terserahlah, kata Kentaki. Setidaknya dia mengakui bahwa dia tidak sebaik Minokawa dengan Regal Bloodline, jadi Kentaki sudah puas. Ryan kemudian memperingatkan Lily Yu. Aku hanya berharap kamu tidak seenaknya membuka paruhmu karena cemburu. Menurutku para tetua seperti Jesclip Go tidak akan senang dengan hal itu. Lily Yu menganggap kata-kata itu sebagai masalah pribadi karena ekspresinya berubah menjadi lebih buruk daripada saat Kentaki mengutuknya. Apakah kamu bercinta denganku? Pernahkah kamu mendengar tentang senior Jescli atau Werin tentang Minokawa yang mengkhianati ras mereka? Ras kita tidak begitu baik dalam reproduksi, jadi kita memiliki rasa persatuan yang sangat tinggi. Yah, persatuan kita sebagian besar ada di kemalasan, tapi tetap bersatu. Jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, bahkan jika itu berakhir dengan kematianku, aku tidak akan menahan diri ketika menyerangmu. Roan melirik Minokawa perempuan di depan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak berbohong, hanya itu kata-katanya. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ekspresi minta maaf. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Memang, entah itu dari Jescli Go, Werin, atau penyelidikan kami sendiri, kami tidak pernah mengetahui apapun tentang Minokawa yang mengkhianati ras mereka. Suasana hati Lily Yu langsung membaik. Selama kamu mengenalinya. Tiba-tiba, Luan menarik perhatian si kembar. Ayah, elemen, ruang, dan waktu masih berantakan tanpa petunjuk apapun. Namun, kekacauan ini tampaknya semakin kuat. Suatu saat, ruang dan waktu akan menyebabkan sesuatu menjadi tidak beres atau aneh. Ryan dan Roan telah memperhatikan hal itu tentang ruang dan waktu, meskipun mereka tidak dapat melihatnya sejelas Luan. Yah, Luan juga tidak bisa melihat waktu, tapi dia bisa menebak dengan liar melalui interaksi ruang dengan waktu. Bagaimanapun, kekuatan luar angkasa pasti bisa dilihat oleh matanya. Lily, apakah kita sudah dekat dengan pusat? Lily melihat ke belakang sambil terus terbang. Tidak juga. Namun,
Kita tidak akan pernah sampai ke sana sejak awal. Apakah kamu lupa? Ketika kita mencoba pergi ke sana, kita akhirnya meninggalkannya di tempat lain atau berputar-putar. Tapi kita semakin dekat dengan daerah di mana fenomena ini terjadi, kan? Tambah Ryan. Ya, Lily menyetujui kali ini. Jika itu yang kamu inginkan, maka kita akan tiba di sana dalam 2 jam atau lebih. Tapi kamu tidak akan bisa membedakannya. Ryan dan Rowan memandang Luan. Meski tidak terlalu besar, namun pasti ada perbedaannya. Mungkinkah hanya kita yang bisa merasakannya? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya? Tentu saja, mereka tidak melupakan kemampuan sistem untuk mengacaukan takdir, yang selalu memberi mereka masalah. Namun, tidak butuh waktu lama hingga perubahan besar terjadi. Namun, perubahan ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan dan diharapkan oleh si kembar. Pin. Fragmen fondasi alam semesta terdeteksi. Sebagai fondasi alam semesta, semua elemen dan hukum hadir di dalamnya. Waktu dan ruang tidak berbeda. Salah satu fragmen yang terlepas dari pilar fondasi alam semesta secara khusus berhubungan dengan 2 hukum alam semesta, waktu dan ruang. Inilah fragmen yang kini terdeteksi oleh sistem. Pencarian baru tersedia. Dapatkan fragmen fondasi alam semesta. Hadiah quest, 500.000 poin takdir. Si kembar langsung paham bahwa angkanya akan dikalikan 3. Namun, sistemnya belum selesai, yang juga tidak mengejutkan mereka. Peringatan. Fragmen telah menciptakan lingkungan yang sangat bergantung pada dampaknya. Penghilangan fragmen akan menyebabkan ruang dan waktu lokasi menjadi kacau. Sistem memperkirakan bahwa wilayah yang dikenal sebagai Pulau Waktu Terapung akan ditelan oleh badai ruang waktu setelah fragmen tersebut diakuisisi. Peringatan. Fragmen fondasi alam semesta mengalami destabilisasi dengan sangat cepat. Kemungkinan remotion sedang berlangsung. Sistem merekomendasikan intervensi tuan rumah. Benar saja, omong kosong seperti ini selalu terjadi, pikir si kembar pada saat yang bersamaan. Bab 2230 Apa yang harus dilakukan? Apa yang kita lakukan sekarang? Ryan mau tidak mau bertanya. Namun, jawabannya sulit untuk dipikirkan. Aku tidak tahu. Namun, setidaknya kita perlu memeriksa apa yang menyebabkan fragmen tersebut dihapus. Adapun bagian di mana pulau terapung waktu akan ditelan, kita bisa memikirkannya nanti. Kentucky, yang juga diberitahu tentang quest baru oleh sistem dan Sister Orb, langsung bertanya. Bukankah sebaiknya kita setidaknya memperingatkan para Minokawa di tempat ini? Jika terjadi kesalahan, mereka semua mungkin mati. Jeskli Go berada di alam ketuhanan, jadi badai spasial tidak terlalu menjadi perhatiannya. Ras Anda juga memiliki beberapa hadiah Minokawa alam ruang waktu. Tidakkah menurutmu itu cukup untuk melindungi Minokawa yang tinggal di sini? Ryan bertanya balik. Kentucky menyipitkan matanya. Saya tidak yakin. Kita berbicara tentang fenomena yang akan berdampak pada wilayah yang luas. Apakah kekuatannya akan sama dengan badai spasial yang Anda dapatkan saat membuka gerbang spasial? Mungkin bahkan Jeskli tidak bisa menghadapinya. Luan juga punya kekhawatiran lain. Lebih buruk dari itu. Bagaimana dengan kita? Terlepas kita yang mendapatkan fragmennya atau bagian lainnya, faktanya kita akan berada tepat di tengah-tengah tempat ini. Jika Spatial Storm adalah tipe normal, maka oke. Paman Ryan dan ayah bisa mengatasinya. Tapi jika Kentucky benar dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, bukankah kita akan melakukan bunuh diri dengan mengambil pecahannya? Ryan dan Rowan harus mengakui bahwa Luan benar. Itu masalah lain. Rowan kemudian bertanya-tanya apakah mereka harus segera pergi. Mungkin kita harus melupakan bagian ini. Tidak bisa dimusnahkan, jadi kita bisa mencarinya lain kali saat diambil atau apalah. Lagi pula, sistem tidak mengatakan apapun tentang hukuman atas kegagalan. Kentucky tidak menyukainya. Jadi maksudmu kita sebaiknya membiarkan saja semuanya ditelan. Rowan mengangguk tanpa berpikir 2 kali. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kita ditelan oleh badai spasial itu bersama dengan kepulauan atau tidak. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja, kata Kentucky. Aku akan mencoba menghentikan ini. Ryan merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, kamu mungkin ingin kembali ke sarang Minokawa bersama Lily dan memperingatkan Jeskli Go tentang hal itu. Kentucky terkejut, tetapi saya perlu memberitahu dia beberapa kebenaran untuk meyakinkan dia tentang hal itu. Selain itu,
dia mungkin akan datang ke sini sendiri untuk mencoba menghentikan ini. Kami juga tidak tahu apakah dia akan mencoba mengambil pecahan itu untuk dirinya sendiri. Ryan menggaruk kepalanya. Terlalu banyak variabel untuk dipikirkan. Namun, kami tidak tahu apakah kami punya waktu untuk melakukan apapun. Kentucky kemudian memutuskan, baiklah, Ryan, Rowan, dan Luan harus berbalik dan meninggalkan tempat ini. Kalianlah yang bertanggung jawab atas penyatuan kedua sisi alam semesta. Saya akan pergi bersama Lily ke center dan melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menghentikan ini. Nanti kalau fragmennya sudah diambil, kalian bisa meluangkan waktu untuk mencarinya. Anda seharusnya tidak mempunyai masalah dengan itu, kan? Ekspresi Rowan menjadi gelap. Yah, lebih gelap dari biasanya, lupakan saja. Kami semua akan pergi ke center dan mencoba melihat apa yang terjadi. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Kentucky bertanya, merasa aneh. Itu bukanlah pilihan logis yang selalu ingin diikuti oleh Rowan. Ron menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin mencari perolehan fragmen ini di masa depan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Dia hanya mengkhawatirkanmu. Seolah-olah, Rowan jelas menolak menerimanya. Kentucky tidak tahu harus berkata apa. Benar, akan sangat menjengkelkan jika tidak mengetahui siapa dan di mana fragmen ini diambil. Dia juga tidak ingin mengatakan dia suka karena Rowan mengkhawatirkannya. Ryan mengangkat bahunya sambil tersenyum. Ya, itu pasti alasannya. Beberapa waktu kemudian, Lily Yu akhirnya memperingatkan si kembar. Kami di sini, katanya sambil menunjuk ke depan. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak akan bisa memastikan apakah kamu akan maju atau tidak. Begitu kamu menyadarinya, kamu sudah berada di tempat lain kecuali center yang ingin kamu tuju. Jika kamu mau, aku bisa mengikutimu karena fenomena yang sama terjadi pada semua orang. Kita semua akan berakhir di tempat yang sama selama kita tetap berdekatan. Kentucky menggelengkan kepalanya. Lily Yu, aku punya misi lain untukmu. Kembalilah ke area sarang Minokawa dan beritahu Jescli Go untuk membawa semua orang menjauh dari pulau terapung waktu. Apa? Lily jelas tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Apakah kamu gila? Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Ryanlah yang menjawab pertanyaan itu. Kamu mengatakan bahwa sebelum mencoba memasuki pusat, ruang, elemen, dan waktu akan tetap sama dimanapun, dengan tingkat keacakan yang sama. Namun, karena berada sedekat ini dengan pusat, kamu seharusnya sudah menyadarinya. Lily mengangguk. Memang benar, aku bisa merasakan kekuatan luar angkasa menjadi semakin aneh. Tapi apa hubungannya dengan apapun? Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya, tapi kami yakin ada kemungkinan besar seluruh pulau terapung waktu akan ditelan oleh badai spasial, Ryan menyimpulkan. Tapi Lily tidak terlalu mempercayainya. Hahaha, ya, tentu saja, hanya karena lingkungannya sedikit berubah, itu berarti bencana sebesar itu akan terjadi. Sangat masuk akal, hanya saja tidak. Apakah kamu sudah keluar dari pikiranmu? Keberatan, tidak mungkin pulau terapung waktu akan hilang. Dia kemudian mengambil lencana komunikasi dari alam dimensi sakunya. Namun, aku pasti bisa memperingatkan senior Jescli Go dari sini. Aku hanya ragu dia akan mencoba hal seperti itu. Melihat lencana komunikasi, Ryan memikirkan sesuatu. Katakanlah, di mana letak sarang Minokawa? Lily menganggap pertanyaan itu aneh untuk saat ini tetapi tetap menjawabnya. Ke arah itu. Tapi kita harus berkeliling di area tengah agar tidak terpengaruh oleh dampaknya. Jadi, kamu bisa berkomunikasi dengan sarang Minokawa meskipun mereka berada di sisi lain dari pusat. Ryan segera mendapat ide. Bab 2231 sepadan dengan resikonya. Kentucky tidak peduli dengan apa yang dibicarakan Ryan. Lily, telepon Jescli dan berikan aku lencananya. Lily menggelengkan kepalanya. Lencana ini dibuat agar hanya pemiliknya yang dapat menggunakannya. Kamu tidak akan bisa berbicara dengan Jescli dengan itu. Berapa nomor teleponnya? Kentucky bertanya balik sebelum mengambil lencana serupa dari dunia dimensi sakunya sendiri. Memang benar, saat ini Kentucky juga telah membangun wilayahnya sendiri. Tentu saja, itu tidak sebagus atau sebesar alam dimensi sistem permata jiwa. Melihat Kentucky dengan lencana komunikasi, yang jelas diberikan oleh Ryan, Lily memberikan nomor Jescli. Saat Kentucky berbicara dengan Jescli,
Ryan mengeluarkan lencana komunikasinya sendiri dan menggunakan hak istimewa adminnya untuk memeriksa menara komunikasi yang dibangun di Pulau Terapung Waktu. Ada sekitar 130 pulau yang dibangun di sekitar Pulau Terapung Waktu. Kia tahu bahwa kami akan datang ke sini suatu hari nanti untuk mencari pecahannya, jadi kemungkinan besar dia menutupinya dengan baik. Coba saya lihat apakah saya bisa mendapatkan sinyal melalui pusat tanpa bergantung pada menara di samping. Sebagai pencipta, menara dan lencana itu, bahkan sistem komunikasi yang agak dimodifikasi pun mudah digunakan Ryan. Semuanya diciptakan berdasarkan kode dasar yang dia dan Havek kerjakan di planet Sunkan. Dengan cepat gambar dari dua menara yang ingin digunakan Ryan muncul di peta di dalam tampilan indera keilahian lencana komunikasi. Ini dia. Akhirnya, Ryan mengirimkan perintah dan kode yang dimodifikasi, membuat sebuah menara mencoba berkomunikasi dengan menara lain yang hanya dapat dilakukan jika ada izin yang cukup di jalan. Sinyal energi surgawi dapat membengkok untuk menghindari rintangan akibat energi surgawi itu sendiri. Namun, akan terlalu sulit untuk mencapai hal itu dengan dua menara yang digunakan Ryan dalam proses ini. Satu-satunya pilihan adalah mendapatkan sinyal untuk melewati bagian tengah, yang seharusnya diblokir karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Sementara itu, Kentucky dan Jeskli bertengkar di lencana komunikasi. Aku beritahu padamu, Anda harus selalu membawa semua Minokawa dari Pulau Terapung Waktu. Ada kemungkinan besar seluruh tempat ini akan ditelan oleh badai tata ruang. Jeskli balik menegur, dan menurutku itu tidak mungkin. Pulau Terapung Waktu telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak melihat adanya perbedaan. Bahkan ahli alam keilahian tidak akan mampu menciptakan badai tata ruang yang mampu melenyapkan tempat ini. Tidak, apalagi satu, bahkan 100 dari mereka, masih kekurangan kekuatan untuk hal seperti itu. Saya percaya jika suatu formasi digunakan, tetapi tidak mungkin seseorang menciptakan formasi yang cukup kuat untuk melakukan itu tanpa kita sadari. Kentucky sedang sakit kepala. Kekuatan yang terlibat dalam hal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh para ahli alam surgawi. Percayalah, Anda tidak ingin memperbaiki hasilnya. Jeskli Go masih tidak percaya. Dan apa sebenarnya yang sekuat itu? Jangan bilang kamu menemukan sesuatu di tengah karena aku tahu melalui lencana komunikasi Lily bahwa kamu masih belum memasuki tempat itu. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke sana, jadi saya yakin Anda tidak tahu apa yang bisa Anda temukan di dalamnya. Memang benar, jika bukan karena sistem permata jiwa, mustahil mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, bukan berarti para ahli alam dewata tidak pernah menduga apa yang menyebabkan fenomena itu. Banyak yang berteori bahwa Anda mungkin dapat menemukan salah satu fragmen fondasi alam semesta yang sangat didambakan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dan mengonfirmasi, apapun metode yang mereka gunakan. Meski begitu, bohong jika Jeskli beberapa kali tidak memikirkannya, apalagi sekarang dengan panggilan Kentucky. Tiba-tiba, Ryan berteriak dari samping. Aha, siapa master formasi sirkuit terbaik di alam semesta? Ya, itu aku, Ryan Lark. Rowan meliriknya. Aku tidak tahu tentang formasi sirkuitnya, tapi aku yakin kamulah yang paling menyebalkan di sana. Hentikan omong kosongmu dan beritahu kami apa yang kamu lakukan. Pokoknya, mengabaikan potongan kayu yang sayangnya mirip denganku, aku menemukan cara untuk memasuki pusat Pulau Terapung Waktu tanpa berakhir di tempat lain karena efek tempat ini, Ryan menjelaskan. Menggunakan menara komunikasi dan secara paksa meningkatkan sinyalnya, saya membuat dua menara berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan sinyal melalui area pusat. Setelah itu, saya menggunakan menara di sekitar dan sinyalnya untuk membuat triangulasi. Coba tebak. Berhasil. Selama kita mengikuti petunjuk lencana, tidak mungkin kita akan keluar dari area pusat jika kita tidak menginginkannya, pungkas Ryan. Luan mau tidak mau bertanya. Kenapa sinyal menara tidak kacau di tempat ini? Karena itu tidak alami, jelas Ryan. Yang dikacaukan adalah elemen alam, kekuatan ruang, dan waktu. Sinyal sistem komunikasi saya tidak ada hubungannya dengan semuanya. Itu semua adalah sinyal buatan yang sebelumnya tidak ada di alam dewa. Jadi kebal terhadap efek area pusat, tentu saja bukan berarti kebal terhadap segala gangguan, sama seperti dunia kita dulu, kita bisa terkena dampak badai listrik misalnya, hanya saja tidak demikian, di sini, di Pulau Terapung Waktu. Listrik.
Sinyal. Apa yang kamu bicarakan? Lily benar-benar tersesat. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang formasi. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Kamu hanya perlu memahami bahwa ada kemungkinan besar kita bisa masuk dan mencari di area pusat tanpa diusir oleh efeknya. Lily jelas menjadi sangat penasaran. Terlihat menarik. Rowan kemudian bertanya kepada Kentucky dengan pesan Divine Sense. Ceritakan pada Jeskli semua yang dikatakan Ryan. Akan lebih baik jika dia ikut bersama kita. Apakah kamu tidak takut dia mencoba mendapatkan pecahan itu? Kentucky bertanya balik. Ron menggelengkan kepalanya. Ada yang memberitahuku bahwa risikonya sepadan. Bab 2232 ke area tengah. Tentu saja Jeskli terkejut mendengar perkataan Kentucky. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa tetap berada di tengah. Begitu mereka masuk ke dalam, mereka tidak akan bisa mengetahui arah mana yang mereka tuju lagi dan akan berakhir di luar di tempat lain, tidak pernah bisa mencapai area pusat sebenarnya. Dalam beberapa hal, ini juga merupakan konfirmasi bahwa Pulau Waktu Terapung dipengaruhi oleh sebuah fragmen karena peristiwa tersebut mirip dengan rawa yang tidak dapat kembali. Satu-satunya perbedaan adalah Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari rawa, tetapi Anda pasti bisa melarikan diri di Pulau Terapung Waktu. Jeskli tak mau terlalu menarik perhatian, makanya dia hanya tinggal bersama rombongan Kentucky sebentar. Namun sekarang, dia harus pergi karena dia ingin melihat apa yang terjadi di area tengah. Tentu saja, dengan asumsi Ryan benar tentang bisa masuk tanpa berhenti di luar. Hanya butuh beberapa menit bagi Jeskli untuk tiba, dan dia bahkan tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Baiklah, aku di sini. Ayo cepat karena aku tidak ingin terlalu lama dekat dengan kalian. Semua orang kemudian melihat ke arah Ryan, yang bertanggung jawab atas metode itu. Baiklah, baiklah. Ayo masuk. Dia segera terbang, menjadi pemimpin kelompok. Pada saat yang sama, dia memanggil semua lencana komunikasi di grupnya. Jauhkan jarak pandang satu sama lain, tidak lebih dari beberapa meter. Dengan lebih banyak lencana, akan lebih mudah untuk melakukan pelacakan posisi kita di dalam. Meski Jeskli dan Lily tidak mengerti apa yang dimaksud triangulate, mereka tetap mengikuti perintah Ryan dan terbang berdampingan dengan Kentucky. Ryan kemudian melompat ke punggung Kentucky dan bergabung dengan Rowan dan Luan di sana saat mereka bergerak maju. Ayah, kekuatan ruang dan waktu juga. Mereka benar-benar menjadi sangat aneh. Mulai sekarang dan seterusnya, bahkan aku tidak akan bisa membedakan mana yang kanan dan kiri dengan mataku, Luan segera memperingatkan mereka. Jeskli memandang Luan dan mengangguk. Disinilah area pusat dimulai. Bahkan aku tidak bisa mengatakan apapun dengan budidaya alam ketuhananku. Kekuatan ruang dan waktu tidak masuk akal di sini. Ryan tidak mempedulikannya. Dia hanya menggunakan lencananya dan semua orang untuk terus melakukan pelacakan posisi mereka saat Kentucky terbang maju. Dia bahkan tidak membuka matanya, menggunakan Divine Sense-nya untuk fokus pada informasi di lencana komunikasinya. Tiba-tiba, Ryan menarik perhatian Kentucky. Berhenti. Kenapa kamu kembali, Kentucky? Kembali. Kentucky bingung. Saya telah terbang dalam garis lurus sampai sekarang. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu baru saja berbalik arah hampir penuh. Jika kamu terus maju, kita akan berakhir sangat dekat dengan tempat yang baru saja kita tinggalkan sebelum memasuki area pusat. Jeskli mau tidak mau menjadi bersemangat. Benarkah? Bisakah kamu mengatakannya dengan benda-benda ini? Ryan mengangguk. Aku bisa. Sekarang aku mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang bisa menemukan jalan menuju pusatnya. Ini benar-benar mirip dengan rawa yang tidak ada jalan kembali. Jeskli tidak tahu apa yang dia bicarakan. Rawa apa? Jelas ada rawa yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa, jadi Jeskli hanya mengira Ryan sedang membicarakan salah satunya. Dia pastinya tidak menyangka mereka akan membicarakan rawa di dunia bawah. Perbedaannya adalah Luan setidaknya bisa menggunakan mata sucinya untuk menemukan jalan yang benar. Namun di tempat ini, hal itu tidak mungkin, jelas Ryan. Jeskli hanya bisa mengangguk dan semakin mendekat ke Kentucky, takut dia akan keluar dari area tengah lagi. Kentucky kemudian berbalik dan sekali lagi bergerak ke arah area tengah. Berhenti, sekarang kamu ke sisi kanan. Belok 100 derajat ke kiri dan terus terbang ke depan, perintah Ryan lagi. Kentucky mengangguk dan merasakan sesuatu yang aneh. Dia benar-benar tidak tahu sama sekali kapan arahnya dipindahkan.
Minokawa memiliki sensitivitas spasial yang sangat tinggi, namun dia tidak memperhatikan apapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah betapa berantakannya hukum tata ruang di tempat ini. Berhenti, berhenti, kiri salah. Oke, gerakan saja sedikit ke sisi kanan dan lanjutkan. Bisakah kamu melihat pulau-pulau yang lebih besar itu? Lewati 2 pulau di sebelah kanan. Mereka tidak terbang terlalu cepat karena peluangnya hanya akan bertambah jumlahnya. Jangan khawatir, kami pasti menuju ke arah yang benar, kata Ryan. Jeskli mengetahui pulau waktu terapung dari atas ke bawah jika Anda mengecualikan area tengahnya, jadi dia mengangguk. Ya, aku belum pernah melihat pulau-pulau ini sebelumnya, paling tidak, kita masih berada di dalam wilayah tengah. Terus terbang sambil mengikuti kata-kata Ryan selama beberapa jam ketika tiba-tiba, Luan memperingatkan semua orang. Hati-hati. Jeskli adalah orang pertama yang bergerak. Kekuatan spasialnya meledak ke depan, menciptakan gelembung yang menyelimuti seluruh kelompok. Asteris bang. Asteris. Kekuatan spasial bertabrakan dengan kekuatan spasial, menciptakan keretakan spasial tepat di hadapan mereka. Hah! Hukum tata ruang Jeskli dengan cepat mengepung celah tata ruang itu, dan segera menutupnya setelahnya. Begitu saja, spatial rift telah hilang. Mata bagus yang kamu miliki di sana. Luan menghela nafas lega. Terima kasih. Ruang di sini akhirnya menjadi sangat kacau hingga mulai pecah. Namun, tidak mungkin untuk melihat dengan mata normalmu. Mata Luan bergerak ke kiri saat dia menunjuk. Satu lagi baru saja melewati kita sekarang. Sepertinya segalanya akan menjadi berbahaya mulai dari sini dan seterusnya. Itulah fragmen landasan alam semesta dengan kekuatan spasial tertinggi dari semuanya untukmu, pikir Ryan sejenak. Gelembung spasial Jeskli kemudian mengecil ukuran dan ketebalannya. Namun, hal itu tidak hilang. Ryan, teruskan saja. Selama aku di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang keretakan spasial bergerak yang tak terlihat itu. Ya, spatial rift sebelumnya berbahaya, tapi Ryan, Rowan, dan Kentucky masih bisa mengatasinya sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak akan menolak bantuan Jeskli dan budidaya yang jauh lebih tinggi. Baiklah. Bab 2233 meningkatnya bahaya. Saat Ryan meminta Kentucky untuk terus bergerak maju, mereka terus bergerak maju. Luan selalu memperingatkan Jeskli tentang perpecahan spasial yang mendekat, yang dengan mudah dipertahankan oleh Jeskli. Bahkan tanpa bantuan Luan, dia masih bisa melindungi semua orang. Meski begitu, dia puas bisa menghemat energi dengan mengetahui kapan hal itu muncul melalui mata Luan. Apa? Tiba-tiba, Luan terkejut. Ratusan dari mereka. Jeskli menyipitkan matanya dan segera menebalkan gelembung spasial miliknya. Asteris bang, 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 bang. Banyak dari spatial rift yang meleset, tapi banyak juga yang langsung mengenainya. Meskipun demikian, Jeskli memblokir dan menutup semuanya. Hanya saja, melakukan hal itu berkali-kali secara berturut-turut mulai menguras energinya sendiri. Tidak apa-apa untuk saat ini, tapi aku tidak akan bisa menyimpannya untuk jangka waktu yang lama. Sudah waktunya, kata Luan karena dia bisa memprediksinya melalui interaksi time power dengan ruang yang bisa dia lihat di matanya. Waktu di sekitar kita masih cukup berantakan, namun hal ini juga mempercepat terjadinya spatial rift. Sungguh menakjubkan betapa ruang dan waktu sangat erat hubungannya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 menit kemudian, keretakan spasial yang bertabrakan dengan gelembung spasial Jeskli kembali normal. Apakah kita sudah keluar dari area bahaya? Luan mengangguk. Ya, sepertinya begitu. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Anda tahu betapa kacaunya hukum ruang dan waktu di sini. Kita memasuki dan meninggalkan kantong kekuatan spasial dan waktu yang kacau dengan cara yang berbeda-beda. Kemungkinan besar kita akan memasuki lebih banyak area ini. Tidak, untuk lebih banyak lagi, spesifiknya, kita bahkan tidak perlu memasukinya. Mereka bisa muncul begitu saja di sekitar kita karena lingkungan berubah tanpa henti meskipun kita diam saja. Luan dan Jeskli mengangguk. Kami akan melakukan apa yang kami bisa. Lily, yang selama ini hanya mengikuti mereka, mau tidak mau berkata. Mungkin akan lebih baik untuk kembali. Jika kita membawa lebih banyak Minokawa ruang waktu atau menunggu senior Vivi Lee dan Clovis Bu kembali, itu akan jauh lebih aman. Apakah mereka juga Minokawa alam dewa? Kentucky bertanya padanya.
Lily mengangguk. Ya, bersama dengan senior Jeskli, mereka adalah 3 Minokawa alam dewa yang dimiliki ras kita saat ini. Mereka berdua bekerja dengan binatang iblis dalam perang melawan iblis. Kentucky lalu melirik Jeskli. Biar ku tebak, kaulah orang beruntung yang ditugaskan untuk tinggal dan melindungi Pulau Terapung waktu sementara 2 orang lainnya mengumpat saat pergi keluar. Hahaha, Jeskli tertawa. Saya selalu cukup beruntung, jadi saya memutuskan siapa yang harus pergi atau bertahan. Tentu saja, kami bertiga ingin bertahan dan tidak melakukan apapun, tetapi saya adalah pemenangnya. Rowan dengan dingin tersenyum. Aku ingin tahu siapa sebenarnya pemenang pada akhirnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tahu. Senyum Jeskli menghilang setelah mendengar perkataan Rowan. Yah, aku penasaran dengan wilayahku sendiri, jadi menurutku itu masih sepadan dengan usahaku. Lily merasa dia dilupakan. Hei, apakah kamu masih ingat apa yang aku tanyakan? Jeskli lalu menatapnya. Kita tidak bisa kembali. Jika kita menunggu saat Vivili dan Clovis Bu kembali, itu berarti perang sudah berakhir. Pada saat itu, kita akan sekali lagi memiliki banyak mata yang mengawasi Pulau Terapung di Pulau Terapung. Waktu. Lupakan Kentucky. Sekarang kita tahu ada cara untuk memasuki area tengah, kita bukan satu-satunya yang tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Kita harus pergi ke sana sekarang. Asteris Bang. Asteris. Keretakan spasial lainnya menghantam gelembung spasial Jeskli, dan segera ditutup setelahnya. Lagi pula, jika ini tingkat bahayanya, maka itu sama sekali bukan bahaya. Namun, mulut Lian sedikit bergerak. Kamu hanya harus membawa sial itu. Kali ini, Jeskli bahkan tidak membutuhkan Luan untuk menunjukkan arahnya. Itu karena spatial rift yang datang ke arah mereka membawa kekuatan yang jauh lebih besar sehingga Jeskli pun bisa merasakannya sebelum mengenai spatial bubble miliknya. Kotoran. Asteris ledakan. Asteris. Jeskli memegang erat tubuh semua orang sambil menjaga gelembung spasialnya tetap aktif. Namun, dampaknya begitu besar hingga terbentuklah spatial rift yang cukup besar hingga menelan beberapa pulau. Akibatnya, kelompok mereka terlempar seperti bola meriam. Tapi itu tidak berlangsung lebih dari sepersekian detik. Spatial rift jelas mencoba menelan semua yang ada di sekitarnya, termasuk kelompok mereka. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jeskli langsung meledak dengan kekuatan spasial dan juga waktu yang lebih besar lagi. Kekuatan menelannya dengan cepat berkurang kecepatannya saat Jeskli menggunakan hukum tata ruangnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Akhirnya, spatial rift raksasa mulai menutup. Jeskli masih membutuhkan sekitar 10 detik untuk menghilangkannya sepenuhnya, tapi pada akhirnya dia bertahan. Asteris celah, terkesiap. Gelembung spasial Jeskli kemudian menjadi sangat lemah saat Jeskli terengah-engah. Astaga, asteris terkesiap itu menakutkan, dia kemudian melihat ke arah Kentucky dan teringat apa yang dia katakan tentang seluruh pulau waktu terapung yang ditelan oleh spatial rift. Keretakan tata ruang semacam ini tidak normal. Jika wilayah kita memiliki benda seperti ini sejak diciptakan, tidak akan ada lagi pulau terapung di tempat pusat ini. Kentucky mengangguk. Sudah kubilang, ada sesuatu yang tidak beres. Kami tidak tahu apa itu, tapi kami mencapai kesimpulan bahwa pulau terapung waktu mungkin akan tertelan oleh keretakan spasial jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Bukan hanya area pusatnya tapi juga wilayah sekitarnya, seluruh wilayah. Jeskli mau tidak mau memikirkan betapa kuatnya celah spasial untuk menelan seluruh wilayah. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia pertahankan dengan kekuatannya. Tidak ada yang bisa. Apakah kamu yakin alasannya ada di dalam? Ryan dan Rowan mengangguk. Dari apa yang kami tahu, memang seharusnya begitu. Tapi kami tidak tahu apa yang akan kami temukan di dalamnya. Yah, mereka tahu mereka akan menemukan pecahannya, tapi bukan apa yang menyebabkan pecahan itu dikeluarkan dari sana. Bab 2234 Penghalang Kubik. Jeskli semakin meningkatkan kewaspadaannya, bersiap untuk menarik semua orang bersamanya jika dia merasakan kehadiran salah satu celah spasial raksasa yang tak terlihat itu. Setidaknya dia bisa merasakannya asalkan sebesar yang sebelumnya. Ryan, tentu saja, terus membimbing mereka lebih jauh ke dalam. Pada akhirnya, Jeskli dan Luan menghindari beberapa perpecahan spasial yang besar tersebut. Namun ada juga beberapa Jeskli yang terlalu lambat dan harus menggunakan kekuatannya untuk bertahan. Setelah beberapa waktu, bahkan Jeskli mulai mempertimbangkan apakah lebih baik berbalik dan pergi atau terus maju.
Pada saat dia mempertimbangkannya dengan serius, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda di dalam area pusat. Apa itu? Di kejauhan, ada sebuah pulau terapung. Namun, pulau itu adalah pulau terbesar yang pernah mereka lihat. Itu juga termasuk Jeskli dan Lily. Bahkan pulau tempat sarang mereka berada tidak sebesar pulau itu, membuat orang bertanya-tanya apakah itu bukan gunung terapung. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah apa yang terjadi di puncak pulau. Ada semacam penghalang berbentuk kubus berwarna putih yang memisahkan bagian atas dari dunia luar. Penghalang kubik itu membuat mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itukah alasan mengapa pulau terapung waktu memiliki efeknya? Bentuknya cukup aneh, Jeskli mau tidak mau bertanya. Rowan menyipitkan matanya. Penghalang itu tidak alami. Pernahkah Anda melihat manifestasi alam dengan dimensi kubik sempurna? Jeskli dan yang lainnya memandang Rowan. Benar saja, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat hal seperti itu. Akhirnya Jeskli mengerti apa yang ingin dikatakan Rowan. Lalu, seseorang memasang penghalang di sana. Ron mengangguk. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Sesaat kemudian, kelompok mereka mendarat di pulau itu. Begitu mereka melakukannya, mereka menyadari adanya perbedaan besar. Di sini cukup tenang, kata Lily. Memang, berbeda dengan lingkungan kacau yang diakibatkan oleh keretakan spasial, pulau itu sendiri tampak seperti surga. Pepohonan, aliran sungai, dan yang terpenting, sinar matahari yang tak terduga. Kita harus ingat bahwa di pulau waktu terapung selalu malam hari. Namun, sekarang pasti ada hangatnya sinar matahari yang menyentuh mereka. Tak hanya itu, mereka juga bisa merasakan ruang, waktu, dan elemen yang berantakan belum hilang. Jeskli memandangi orang-orang dan burung-burung di belakang sebelum berkata, kalian tetap di sini. Aku tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana, jadi lebih baik aku pergi sendiri dulu. Jika terjadi sesuatu, aku yakin aku bisa melarikan diri. Namun Ryan dan Rowan menggelengkan kepala. Kami datang ke sini untuk itu, jadi kami tidak akan mundur sekarang. Selain itu, tidak perlu khawatir. Kami juga yakin dengan kemampuan kami untuk melarikan diri jika perlu. Jeskli tidak mempermasalahkan Ryan dan Rowan, tapi dia jelas tidak ingin Kentucky mengambil risiko itu. Kalau begitu kalian berdua bisa mengikutiku. Namun, Kentucky harus tetap bersama Lily. Aku tidak akan mengambil risiko regal Minokawa kita. Oh, aku baik-baik saja dengan itu. Kentucky sangat bahagia. Dia tidak ingin mendapat bahaya tanpa alasan. Lily, sebaliknya, mengeluh. Kenapa aku harus tinggal bersamanya? Tapi Jeskli sedang tidak berminat berdiskusi. Ini adalah perintah. Ekspresi Lily Yu menjadi gelap, tapi dia mengangguk. Pada akhirnya, yang lebih tua memegang otoritas. Bagus. Rowan juga memandang Luan, tapi dia tidak memerintahkannya apapun. Kamu sudah berada di alam pembengkokan luar angkasa, jadi terserah padamu apakah kamu mau mengambil risiko untuk naik bersama kami atau tidak. Ingatlah bahwa aku mungkin tidak bisa melindungimu. Namun Luan lebih bahagia daripada Kentucky. Fakta bahwa Rowan mengizinkannya mengikuti berdasarkan keputusannya sendiri menunjukkan bahwa dia percaya pada kekuatan Luan. Aku ikut juga. Jeskli mengangguk dan segera mulai mendaki gunung. Ryan, Rowan, dan Luan jelas mengikuti tepat di belakang. Pada awalnya, tidak terjadi apa-apa selama perjalanan. Namun, begitu mereka berjalan setengah jalan, segalanya berubah. Penglihatan mereka kabur saat ruang di sekitar mereka berubah. Tapi itu hanya berlangsung sedetik. Segera setelah penglihatan mereka kembali, suara Sister Orb bergema di benak si kembar. Ada formasi di sini, dan mereka adalah orang-orang tingkat tinggi. Dari kelihatannya, sumbernya ada di dalam penghalang di atas gunung itu. Formasi macam apa itu? Ryan segera bertanya balik. Cukup sedikit. Menyembunyikan, menjebak, indera anti-ilahi, indera anti-spasial, anti-terbang, dan yang aku tidak tahu kegunaannya. Yang ini yang tidak dapat kuidentifikasi adalah yang paling kuat dan sepenuhnya terfokus pada apapun yang ada di dalam penghalang di depan. Ryan segera memperingatkan Jeskli tentang perkataan Sister Orb. Itulah yang dapat saya identifikasi saat ini. Jadi, perubahan spasial yang baru saja kita lalui adalah saat kita memasuki jangkauan formasi ini, kan? Tanya Jeskli balik. Ryan mengangguk. Benar. Jeskli berbalik dan mengumpulkan kekuatan spasialnya. Tepat setelah itu,
Salah satu bulu pedangnya keluar dari tubuhnya dan mencoba menembus batas formasi tepat di belakang mereka. Asteris bus. Asteris. Namun, bulu pedang Jeskli tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sepersekian detik, seluruh kekuatannya terkuras, dan ia jatuh ke tanah, tanpa energi apapun. Jeskli menyipitkan matanya dan menggunakan energi surgawi miliknya untuk menangkap bulu itu dan menempelkannya kembali ke tubuhnya. Meski aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir semudah itu. Akan memakan waktu yang cukup lama untuk menembus formasi ini. Roan melihat kemana bulu itu mengenai. Jika kamu tidak dapat mematahkannya dengan budidaya alam keilahianmu, maka peluang kita untuk melakukannya semakin kecil. Pada saat yang sama, Roan menghubungi Sister Orb. Formasi ini berlevel tinggi, tapi tidak berada di kelas legendaris, kan? Ya, mereka sebagian besar adalah dewa tingkat tinggi dan tingkat puncak. Kalau begitu cobalah untuk mengendalikan mereka. Meski butuh waktu, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, Roan bertanya padanya. Dimaafkan, pada level ini dan dengan jumlah formasi sebanyak ini, diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menguasai salah satunya. Yang mana yang kamu mau? Yang menjebak? Roan segera mengambil keputusan. Bab 2235 cobalah. Jeskli dengan cepat mengambil keputusan. Karena ada formasi jebakan, itu berarti siapapun atau apapun yang ada di sini tidak ingin ada yang keluar begitu masuk. Roan memandang Luan. Apa yang bisa kamu lihat? Luan fokus pada mata sucinya sebelum menjelaskan. Seperti yang bisa kamu lihat, lingkungannya terlihat hampir sama dengan di luar. Formasi penyembunyian di sini bukan untuk menyembunyikan penghalang. Sebaliknya, Luan menunjuk ke beberapa lokasi, ia menyembunyikan area itu. Ada banyak sekali tempat di sana, sejumlah besar energi elemental, spasial, dan surgawi terkonsentrasi di dalamnya. Jeskli merasa puas dengan jawabannya. Dia kemudian mengambil bulu pedangnya yang lain dan menembakkannya 10 km ke depan, tepat di salah satu lokasi yang baru saja disebutkan Luan. Asteris retak, retak, retak. Asteris menabrak. Asteris. Ruang di sekitar bulu itu tiba-tiba retak dan terdistorsi. Pada saat yang sama, elemen cahaya dan api menyelimuti bulu dan ruang, menyebabkannya patah lebih cepat. Dalam sekejap, bulu Jeskli hancur lebur bersama ruang di sekitarnya. Jeskli menyipitkan matanya. Bulu pedangnya dilapisi dengan mineral langka yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun hidupnya. Mereka pastinya cukup kuat untuk dibandingkan dengan beberapa peralatan emas tingkat puncak. Namun, hancur begitu saja. Jaga agar matamu tetap bekerja. Luan jelas setuju. Serahkan padaku, Senior Jeskli. Pada saat itulah sabit Roan muncul di tangannya. Tepat setelah itu, elemen gelap dan terang, tujuan sabit, dan energi langit meledak ke depan saat dia menyerang. Gaya kematian, sabit kematian. Ryan tidak lebih lambat. Black Star-nya mengikutinya, menganggapnya sama seriusnya dengan Roan. Api kehidupan, pedang kaisar api. Dua tebasan habis-habisan dari lampu gelap, putih, dan merah dipotong ke depan, menarik perhatian semua orang. Asteris Grea. Asteris. Awalnya, Jeskli tidak bisa melihat apapun. Namun, serangan Ryan dan Roan tiba-tiba mengenai sesuatu yang tersembunyi di angkasa, memaksanya keluar dari persembunyiannya. Itu adalah makhluk dengan dua leher panjang tanpa mata di kepala. Mereka lebih mirip ular, meski tidak bersisik. Mulutnya terbuka dan kepalanya terbelah menjadi 4, lebih mirip bunga terbuka dengan gigi. Itu sangat aneh. Darah hitam mengalir keluar dari dua luka dalam seperti sungai karena makhluk itu tingginya hampir 8 meter. Asteris bam, bam. Makhluk itu berkerut di tanah karena lukanya, jelas disebabkan oleh serangan Ryan dan Roan. Ia mencoba menangkap kelompok si kembar tanpa mereka sadari, tapi gagal. Bagaimana kamu menyadarinya? Jeskli mau tidak mau bertanya. Faktanya, Luan pun tidak melihat makhluk itu sampai dia keluar dari luar angkasa. Luan bisa melihat kekuatan luar angkasa di sekitarnya, tapi tidak ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ryan dan Roan tidak berbohong. Bagi Roan dan aku, niat membunuh adalah keberadaan yang nyata. Kita bisa melihatnya sebagai rona merah yang semakin tebal semakin dekat dengan sumbernya. Selama niat membunuh diarahkan pada kita, kita akan selalu menyadarinya. Tidak ada penyembunyian metode ini bekerja melawannya. Yah, itu tidak berguna seperti kedengarannya.
Sejak si kembar mencapai alam Void Tempering, mereka jarang melihat niat membunuh diarahkan pada mereka. Itu karena ahli dengan indera yang lebih tajam setidaknya bisa merasakan ketika niat membunuh diarahkan pada mereka. Meski begitu, sebagian besar ahli di level itu atau lebih tinggi pasti sudah belajar cara untuk tidak melepaskannya saat mencoba menyerang seseorang secara diam-diam. Sangat jarang Ryan dan Roan melihat niat membunuh saat ini saat melawan ahli di level yang sama. Tentu saja, karena si kembar bisa melihatnya, mereka beberapa kali lebih baik dalam menangani dan menemukan sumbernya dibandingkan orang lain yang hanya bisa merasakannya, selama itu ada. Buktinya Jeskli sama sekali tidak menyadarinya. Niat membunuh yang dikeluarkan makhluk ini sangat halus, tapi tidak disembunyikan, tambah Roan. Begitu, Jeskli belum pernah mendengar tentang seseorang yang mampu melihat niat membunuh, jadi dia cukup iri. Kamu perlu mengajariku cara melakukannya nanti. Ryan mengangkat bahunya. Kami dilahirkan dengan penyakit itu. Kami tidak belajar apapun. Cih, Jeskli jelas kecewa. Meski begitu, dia cukup terkejut dengan serangan yang dilancarkan si kembar. Dengan akal sehatnya, dia jelas menyadari bahwa serangan mereka jauh melampaui apapun yang bisa digunakan oleh ahli alam ruang elemental. Ruang waktu tengah, tidak, itu lebih dekat dengan serangan tahap akhir alam ruang waktu, pikirnya. Setelah beberapa detik, makhluk itu akhirnya berhenti bergerak seiring hilangnya nyawanya. Bagaimanapun juga, elemen gelap Roan menghancurkan kekuatan hidupnya dari dalam. Benda ini setidaknya harus berada di tahap awal ruang waktu. Ia tidak langsung mati terhadap serangan kami, dan kami tidak dapat menembusnya dengan upaya gabungan kami. Ryan kemudian memposisikan dirinya di sisi kiri grup mereka sementara Roan tetap di sisi kanan. Kami akan bergerak maju dengan formasi ini. Roan dan aku akan mengawasi niat membunuh sementara Luan akan membimbing kami melalui jalur yang aman. Senior Jeskli, kami akan mengandalkanmu jika sesuatu yang terlalu kuat untuk kami lawan muncul. Petik 2. Jeskli mengangguk. Baik menurutku. Luan dengan cepat mengembalikan fokusnya ke depan dan menunjuk ke suatu arah. Ayo lewati jalur ini. Ini bukan garis lurus menuju penghalang kubik di atas, tapi ini yang paling aman. Mereka berjalan berdekatan satu sama lain untuk menjauhi formasi berbahaya sejauh mungkin. Sabit kematian. Sabit Roan bergerak sekali lagi, mengenai titik kosong lain di angkasa. Asteris Grea. Asteris. Namun, salah satu makhluk lainnya dengan cepat terjatuh dari sana. Hanya saja kali ini luka yang ditimbulkan oleh Roan cukup kecil, menunjukkan bahwa makhluk ini bahkan lebih kuat dari makhluk sebelumnya. Roan menyipitkan matanya dan baru saja hendak menyerang lagi ketika tiba-tiba, beberapa bulu pedang melewati sisinya. Asteris puch, 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 puch. Jeskli bahkan lebih cepat. Selama dia tahu di mana makhluk itu berada, dia tidak perlu hanya menonton. Bulu pedangnya dengan mudah menembus makhluk itu, memotongnya menjadi beberapa bagian. Ryan dan Roan melihat hasil akhirnya dan tidak mengeluh. Itu bekerja. Mereka membutuhkan lebih dari itu untuk menyusahkan kita, kata Jeskli. Namun, saat itulah suara lain bergema di telinga mereka. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Bab 2236 Bentrokan Tingkat Keilahian. Elemen cahaya tiba-tiba menyebar kemana-mana, membuat Jeskli terkejut. Karena formasi anti-ilahi dan rasa spasial, dia tidak menyadari mendekatnya musuh. Siapa di sana? Tiba-tiba, beberapa tombak cahaya datang dari segala arah, mencoba membunuh kelompok si kembar. Jeskli mungkin terkejut, tapi bukan berarti dia lengah. Dia tahu bahwa elemen cahaya di sekitarnya adalah domain musuh, jadi dia melepaskan domainnya sendiri. Bulu bilah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar area tersebut, membawa kekuatan spasial serta elemen terang dan gelap yang menakutkan. Domain pedang Kawa. Domain tanda tangan Minokawa segera terbentuk, melawan domain musuh. Tak perlu dikatakan lagi bahwa domain Jeskli jauh melampaui kekuatan murni Kentucky. Tidak hanya membawa kekuatan dan elemen spasial, namun juga melibatkan waktu. Asteris dentang, 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 dentang. Asteris bang, 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 bang. Blade Feather dan Light Spear saling menyerang, keduanya dihancurkan oleh kekuatan yang sama. Ryan dan Roan melihatnya dan memahami bahwa itu adalah bentrokan antara ahli alam Divinity. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Namun,
Baik Jeskli maupun musuh tidak terlihat bingung dengan bentrokan di wilayah mereka. Mereka tahu pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jeskli lalu melihat ke arah tertentu sambil memanggil. Kamu pasti bermimpi jika berpikir domain elemen cahaya dapat bekerja melawan Minokawa. Aku juga memiliki afinitas cahaya, bodoh. Tepat setelah itu, domain pedang kawa miliknya menyebar ke area itu, segera menyebabkan bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang titik tertentu. Namun, light barrier dengan cepat terbentuk, menghancurkan semua bulu bilahnya tanpa masalah apapun. Setelah itu, elemen cahaya tampak menyebar di lokasi yang Jeskli lihat, yang dengan cepat mengungkap ahli yang menyerang mereka. Jeskli sudah menebak siapa yang menyerangnya karena domain yang digunakan, tapi dia tetap terkejut saat mengetahui bahwa dia benar. Mengapa ada malaikat agung di sini? Namun Rean, Rowan, dan Luan segera mengenali malaikat itu. Itu tidak lain adalah malaikat agung tanpa nama, yang sama yang sedang diburu di surga. Itulah malaikat agung yang kita lihat sebelum memasuki pesawat luar angkasa. Yang sama yang Waremis suruh kami terlibat dengan Soul Worms, kata Rean melalui lencana komunikasi mereka. Seseorang tidak bisa menyebarkan rasa surgawi di dalam formasi, tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa menggunakannya pada tubuh mereka. Lencana komunikasi mereka ada di tubuh mereka, jadi mereka jelas dapat berkomunikasi melaluinya. Malaikat agung tidak memiliki ekspresi yang bagus. Dialah yang mengatur formasi di tempat ini. Selain dia, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan rasa surgawi atau persepsi tata ruang. Jeskli seharusnya tidak bisa mengidentifikasi lokasinya. Bahkan jika dia adalah Minokawa dari alam Divinity, itu seharusnya tidak berbeda. Bagaimana kamu menemukanku? Jeskli mendengus. Kalau ku bilang padamu, itu akan merugikanku, bukan? Apa menurutmu aku cukup bodoh untuk memberitahumu? Sejujurnya, Jeskli sebenarnya tidak tahu di mana malaikat itu berada pada awalnya. Mata Luanlah, yang juga dapat melihat elemen-elemennya, yang memperhatikan di mana sebagian besar sumber energi serangan itu berada. Jelas sekali, dia dengan cepat memberitahu Jeskli di mana sumbernya berada dan menyuruhnya menyerang tempat itu melalui lencana komunikasi. Malaikat agung yang tidak disebutkan namanya itu tidak menyangka Jeskli bisa menemukan tempat persembunyiannya dengan mudah, sehingga memperlambat pergerakannya dan akhirnya memaksanya keluar dari persembunyiannya. Rean, Rowan, Luan, kalian menjauhlah dariku. Luan, aku ingin kamu mengawasi orang ini kalau-kalau dia menghilang lagi. Dia pasti bisa menggunakan rasa surgawi dan persepsi tata ruangnya, sementara aku tidak bisa. Aku harus mengandalkanmu untuk melawan keunggulannya, tanya Jeskli. Si kembar dan Luan mengangguk, segera mundur. Senior Jeskli hati-hati lokasinya 4 km arah jam 5, 12 km arah jam 8, dan 9 km arah jam 11. Ada formasi pembantaian tersembunyi di sana sehingga musuhmu mungkin mencoba menarikmu masuk, Luan memperingatkannya sambil mundur bersama si kembar. Malaikat agung jelas memperhatikan Rean, Rowan, dan Luan mundur. Elemen cahaya, kekuatan spasial, dan waktu segera berkumpul di sekitar sayapnya sebelum ratusan energi bulu putih keluar. Elemen cahaya dan kekuatan spasial meningkatkan kekuatan bulu sementara waktu meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Kotoran, Rean, Rowan, dan Luan segera mundur lebih cepat. Mereka mungkin kuat, tapi jelas tidak cukup kuat untuk melawan lawan Realm Divinity. Namun, Jeskli muncul di antara kelompok si kembar dan serangan malaikat. Bulu bilahnya dengan cepat membentuk rentetan serangan yang menyerang seluruh bulu malaikat. Mereka tidak kalah sama sekali dari serangan malaikat, menciptakan tontonan kembang api elemen terang dan gelap, penghancuran spasial, dan cahaya emas waktu. Apakah kamu punya waktu untuk memperhatikan orang lain? Indra surgawi malaikat agung segera menyadari sesuatu datang padanya. Serangan burung surgawi. Jeskli lain tiba-tiba muncul entah dari mana saat tubuh yang baru saja berbicara dengan malaikat agung menghilang dalam elemen terang dan gelap. Jeskli juga mempunyai kemampuan menciptakan Fata Morgana. Malaikat agung tidak panik saat tombak putih muncul di tangannya. Berbeda dengan tombak domainnya, yang ini asli, yang langsung dia gunakan untuk menyerang balik paruh Jeskli. Kedua serangan tersebut, yang membawa energi asal surgawi, kekuatan spasial, kekuatan waktu, dan elemen, saling bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh dan terbentuklah keretakan spasial.
Bahkan si kembar pun akan berada dalam bahaya hanya dengan tetap dekat dengan mereka berdua, jadi mereka semakin mundur. Kekuatan serangan tersebut memaksa Jeskli dan Malaikat Agung terpisah. Setelah itu, elemen cahaya berkumpul di sekitar Malaikat Agung, dengan cepat membuat tubuhnya menghilang. Jeskli tidak bingung dengan hal itu. Dia berbalik 70 derajat ke kanan sebelum melepaskan serangan lainnya. Api Surgawi Kawa, kemampuan Minokawa Inate lainnya, yang masih belum dipelajari Kentaki. Elemen terang dan gelap mulai menyala seperti api sungguhan, yang dengan cepat menutupi beberapa ratus meter di sekitar area yang dituju Jeskli. Elemen terang dan gelap saling mendukung, menciptakan serangan yang lebih kuat yang menghancurkan ruang itu sendiri. Malaikat Agung sekali lagi dipaksa keluar dari persembunyiannya sambil menggunakan sayapnya untuk bertahan melawan api. Dia tidak terlalu terluka, seperti yang sudah dia duga. Satu-satunya alasan dia mencoba menyembunyikan dirinya lagi adalah untuk memastikan apakah Jeskli bisa melihatnya di dalam formasi yang telah dia persiapkan. Jelas Jeskli tidak bisa melihatnya, tapi Luan pasti bisa, jadi dia memberitahu Jeskli melalui lencana komunikasi. Itu adalah strategi yang sempurna, karena malaikat tidak akan pernah percaya bahwa manusia di alam pembengkokan ruang memiliki kemampuan untuk menemukan seseorang setingkat dengannya. Jeskli tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk berbicara. Jadi, siapa kamu? Aku ingat pernah melihatmu sebelumnya selama beberapa interaksi dengan ras malaikat. Namun, aku benar-benar tidak ingat namamu. Malaikat Agung menyerah untuk berusaha bersembunyi lagi. Dia hanya mengarahkan tombaknya ke Minokawa sebelum berkata, keluar dari sini, dan aku akan mengampunimu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini, tapi ini bukan tempat yang seharusnya. Bab 2237 ke atas. Jeskli merasa lucu mendengarnya. Aku, seharusnya tidak ada di sini. Ini wilayah Minokawa. Jika ada seseorang yang tidak seharusnya ada di sini, orang itu adalah kamu. Sementara itu, Ryan menggunakan lencana komunikasinya untuk memeriksa sesuatu. Sudah kuduga, tepat setelah itu, dia menggunakan koneksinya dengan lencana itu untuk memperingatkan Jeskli. Jeskli, orang ini juga punya lencana komunikasi. Tidak hanya itu, sepertinya dia menggunakan strategi yang sama sepertiku untuk masuk ke dalam area pusat. Rowan menganggapnya aneh. Tunggu, itu tidak masuk akal. Dia memerlukan hak administrasi di jaringan formasi sirkuit Anda untuk dapat melakukan itu, bukan? Bagaimana dia mendapatkannya? Pertama-tama, bagaimana dia tahu cara mengoperasikan sistem komunikasi? Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Daripada menggunakan jaringan untuk mengerjakan menara, dia bisa saja pergi ke menara secara langsung. Dia adalah malaikat agung, jadi akan mudah baginya untuk tetap bersembunyi selama seseorang seperti Jeskli tidak keluar untuk secara aktif mencarinya di wilayah Minokawa. Jika dia tahu apa yang harus dilakukan, dia dapat memodifikasi menara satu per satu dan kemudian menggunakan lencana komunikasi untuk mencapai hasil yang sama. Tentu saja, Ryan juga memahami masalah rencana itu. Lencana komunikasi tidak sulit didapat jika Anda memikirkannya. Pada levelnya, seharusnya cukup mudah untuk menyamar sebagai ras lain dan kemudian mengeluarkan lencana komunikasi kepada Anda di suatu tempat di wilayah perang. Bagaimanapun, ribuan di antaranya dibuat setiap hari. Apa yang saya tidak mengerti adalah apa yang Anda sebutkan terakhir. Bagaimana dia mengetahui cara kerja sistem komunikasi dan cara melakukan modifikasi? Pada akhirnya, Ryan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Itu bukan sesuatu yang harus kita pedulikan sekarang. Ryan kemudian menggunakan lencana komunikasinya untuk membuat beberapa perubahan. Segera setelah itu, dia menghubungi Jeskli, yang masih berbicara dengan Malaikat Agung. Jeskli, aku telah menambahkan lencana komunikasi Malaikat Agung ini ke lencanamu. Anda akan dapat mengetahui di mana dia berada selama dia memiliki lencananya. Ini seharusnya lebih cepat daripada harus menunggu Luan memberitahumu di mana dia berada. Jeskli dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa informasi baru di lencana komunikasinya. Benar saja, gambar indera surgawi muncul di kepalanya, bekerja seperti peta tiga dimensi yang menunjuk ke lokasi Malaikat Agung tepat di depannya. Ini memang jauh lebih baik. Terima kasih. Jeskli mengembalikan perhatiannya pada Malaikat Agung. Jadi, apakah kamu akan memberitahuku apa yang kamu inginkan di rumahku atau haruskah aku memaksamu melakukannya?
Kekuatan malaikat agung sekali lagi berkumpul. Namun kali ini, lebih terkonsentrasi. Aku sudah memperingatkanmu. Karena kamu tidak ingin pergi, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Dia akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain-main. Tapi Jeskli tidak lebih buruk. Elemen terang dan gelapnya keluar dari tubuhnya saat dia berbicara. Jadi kamu memutuskan untuk menjalaninya dengan cara yang sulit. Tidak ada masalah sama sekali. Ayo. Jeskli tidak menunggu musuh bertindak dan langsung meluncur ke arahnya. Armor surgawi gelap dan terang. Malaikat agung tidak lebih lambat. Tombak serupa lainnya muncul di salah satu tangannya saat dia memasangkan keduanya untuk melakukan serangan balik pada Jeskli. Hukuman suci. Asteris ledakan. Asteris. Persis seperti itu, pertarungan para ahli alam ketuhanan baru saja dimulai. Namun Ryan, Rowan, dan Luan sedang tidak berminat untuk menontonnya. Rowan dengan cepat melihat ke arah cubik light barrier di puncak gunung sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Ayo pergi. Kita harus menghentikan penghapusan fragmen sementara Jeskli menyibukkan orang itu. Ryan mengangguk saat si kembar meraih lengan Luan. Luan, kamu akan memberitahu kami arah mana yang harus kita tuju. Cobalah untuk menghindari formasi penyembelihan. Kami akan bergerak dengan kecepatan penuh, jadi tunggu sebentar. Serahkan padaku, ayah, Paman Ryan. Luan dengan cepat mengangguk dan melepaskan tubuhnya, fokus 100% pada jalan di depannya. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Domain Ryan dan Rowan mungkin akan banyak membantu Jeskli. Bagaimanapun, domain Ryan dapat meniadakan efek domain musuh, sedangkan domain Rowan akan merusak domain musuh dari dalam. Namun, mereka harus lebih dekat dengan hal itu. Saat ini, perpecahan spasial yang disebabkan oleh pertarungan kedua ahli saja sudah cukup untuk membunuh mereka, jadi mereka pasti tidak bisa cukup dekat untuk memberikan bantuan itu. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk pergi ke puncak gunung saja. Malaikat agung jelas melihatnya, tapi Jeskli jelas tidak lebih lemah dari dirinya. Belum lagi bahkan dengan formasi anti rasa surgawi dan persepsi spasial, Jeskli sepertinya tahu persis di mana formasi pembantaian yang dapat membahayakan dirinya berada. Malaikat agung tidak punya waktu untuk pergi berurusan dengan kelompok si kembar. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dengan cepat mengangkat tangannya sebelum meneriakkan perintah. Pergi, bunuh semut-semut itu. Jeskli menyipitkan matanya karena dia tidak bisa melihat apapun. Namun, dia tahu persis apa yang ingin dilakukan malaikat agung. Ryan, Rowan, lebih banyak monster yang datang untukmu. Hati-hati. Si kembar pada akhirnya tidak membutuhkan peringatan Jeskli. Itu karena mereka langsung melihat warna niat membunuh yang datang dari beberapa sisi. Sepertinya tidak akan semudah sebelumnya, pikir Ryan dan Rowan secara bersamaan. Domain dunia kematian. Domain dunia kehidupan. Si kembar melepaskan Luan sambil memberinya perintah. Teruslah berlari ke arah puncak gunung, kami akan menutupi sisimu. Namun, Anda mungkin perlu membela diri juga, karena banyak hal seperti ini yang akan terjadi. Luan mengambil pedangnya sendiri, pemotong dimensi yang ditempa Ryan untuknya. Di atasnya, makhluk-makhluk ini tampaknya terspesialisasi dalam kekuatan spasial. Ya, aku juga. Ikuti aku, ayah, Paman Ryan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Luan berlari ke depan sementara sesuatu tiba-tiba menyebar di sekelilingnya juga. Domain distorsi spasial. Bab 2238 cukup adil. Domain Luan tidak memiliki warna. Namun, hal itu jelas bisa dirasakan. Makhluk yang memasuki jangkauan domainnya akan merasakan kendali mereka atas hukum tata ruang melemah, sehingga sulit untuk terus bersembunyi seperti sebelumnya. Ryan dan Rowan kemudian dapat melihat distorsi di ruang angkasa bahkan sebelum mereka melihat niat membunuh, membuatnya lebih mudah untuk mengetahui dari mana makhluk itu berasal. Domain Luan tidak memiliki pengaruh besar pada makhluk-makhluk ini karena perbedaan dalam budidaya. Meskipun demikian, hal itu sungguh sangat membantu. Gaya kematian, 3 cakar naga. Api kehidupan, ledakan bintang putih. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Asteris boom, boom, boom. Asteris. Satu demi satu makhluk jatuh dari luar angkasa, terbunuh seketika atau terluka parah. Dari apa yang Ryan dan Rowan tahu, yang terkuat ada di sekitar tahap awal alam ruang waktu, jadi mereka sebenarnya bukanlah musuh si kembar.
Ada juga fakta bahwa mereka tampaknya tidak begitu cerdas, jadi reaksi mereka lambat saat terjebak dalam keadaan tersembunyi. Luan melaju ke depan ketika tiga domain terus bergerak bersama kelompoknya. Sekarang si kembar tidak bisa menahan diri, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Tentu saja, malaikat agung yang melawan Jeskli dari kejauhan juga memperhatikan hal itu. Orang aneh macam apa mereka? Semua makhluk itu memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada mereka. Di mana kamu melihat? Tiba-tiba, suara Jeskli bergema di sisi malaikat agung. Fatamorgana lain dari Jeskli menghilang, digantikan oleh tubuh aslinya saat dia jatuh ke malaikat agung. Malaikat agung jelas tidak melupakan Jeskli dan segera menggunakan ruang, waktu, dan energi asal surgawi untuk memblokir serangan Jeskli. Asteris ledakan. Asteris. Jeskoi tidak berhenti di situ saja dan terus melaju ke depan. Begitulah cara Minokawa dan tubuh mereka yang luar biasa kuat bertarung. Pedang bulu Jeskli juga terus menyerang dari semua sisi karena itu adalah efek dari domain pedang Kawa. Hal itu memaksa malaikat agung untuk tetap menggunakan tombak cahaya dan domainnya untuk menangkis. Tentu saja, dia tidak lebih lemah dari Jeskli, jadi dia juga menyerang setiap kali ada kesempatan. Hanya saja dia tidak bisa membiarkan si kembar mencapai cubic light barrier. Persetan. Dia mengeluarkan semacam batu biru dari alam dimensi sakunya. Tepat setelah itu, dia menghancurkannya dengan tangannya. Asteris Zin. Asteris. Dengan cepat, roh biru terbentuk saat hawa dingin menyebar kemana-mana. Roh itu sepertinya tidak mempunyai pikirannya sendiri, tidak bergerak pada awalnya. Hancurkan ketiganya. Hanya ketika malaikat agung memberi perintah barulah roh itu akhirnya bergerak. Asteris aduha. Asteris. Tidak baik. Jeskli mengenali hal itu. Itu adalah Soul Wright. Bukankah malaikat seharusnya membenci benda semacam ini? Soul Wright agak mirip dengan Soul Devil. Perbedaannya adalah mereka diciptakan dengan jiwa pendendam yang ingatannya telah terhapus. Mereka tidak punya pikiran sendiri dan hanya mengikuti perintah tuannya. Hal lainnya adalah bahwa itu sangat sulit dibuat, dan bahkan para iblis tua pun mungkin tidak memilikinya. Secara umum, para malaikat membenci hal semacam ini karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Jeskli dengan cepat mengalihkan sasarannya, mencoba membunuh Wright. Dia tahu bahwa makhluk itu jauh lebih kuat daripada makhluk manapun yang telah menyerang kelompok si kembar sejauh ini. Bukankah kamu yang perhatiannya teralihkan sekarang? Namun, malaikat agung dengan cepat menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jeskli, memaksa Minokawa sekali lagi membalikkan tubuhnya untuk bertahan. Asteris ledakan. Asteris. Wright sudah jauh lebih kuat dari makhluk yang menyerang si kembar, jadi ketika Jeskli gagal menghentikannya, Wright langsung menghilang dengan kecepatannya. Mustahil bagi Jeskli untuk membantu si kembar tepat waktu dengan malaikat agung di punggungnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperingatkan si kembar tentang hal itu dengan lencana komunikasi. Ada jiwa Wright yang mengejarmu. Benda ini sangat dekat dengan alam ketuhanan. Jangan melawannya. Hantu jiwa. Ryan dan Roan telah menghabiskan banyak waktu di klan iblis cahaya, jadi mereka jelas punya waktu untuk menyelidiki banyak hal. Mereka tahu betul apa itu Soul Wright. Gaya kematian, penindik bintang. Asteris Grea. Asteris. Salah satu makhluk lainnya terbunuh sebelum Roan menghentikan langkahnya. Ryan dan Luan jelas melakukan hal yang sama. Luan, kita akan fokus pada makhluk-makhluk itu. Biarkan saja Roan sendirian. Baiklah, Paman Ryan, Luan segera menerima perintah itu. Hanya butuh beberapa saat bagi Wright untuk mengejar si kembar, mengikuti perintah tuannya. Asteris aduha. Asteris. Tiba-tiba ia keluar dari angkasa, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Elemen gelap dan energi yin menyebar seperti hujan, bahkan mempengaruhi makhluk yang masih bersembunyi di luar angkasa. Mereka merasa musuh mereka telah tiba dan segera melarikan diri, sesuatu yang belum mereka lakukan bahkan setelah Ryan dan Roan membunuh puluhan dari mereka. Wright kemudian menyerang ke depan, membawa energi yin dingin, kekuatan spasial, dan waktu. Kekuatan waktunya, khususnya, jauh lebih kuat daripada Roan, yang berada tepat di depannya. Dengan kekuatan waktu Roan yang sedikit di ranah budidayanya, kekuatannya masih sangat melambat terlepas dari seberapa besar kekuatan waktu Roan mencoba untuk melawannya. Namun, Roan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia hanya tersenyum dingin pada Wright. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Saat dia mengatakan itu,
jenis energi yang sama yang dia gunakan di dunia bawah untuk membimbing jiwa menuju jalur reinkarnasi menyebar dari tubuhnya. Asteris Wuru. Asteris. Cakar Wright berhenti tepat di depan mata Roan, tidak mampu bergerak 1 milimeter pun. Tidak, bukan karena tidak bisa maju, tapi Wright tidak mau melakukannya. Sebaliknya, ia mencabut cakarnya dan berlutut di depan Roan. Asteris aduha. Ryan lalu menatap Roan dan tertawa. Hahaha, aku tidak menyangka akan menerima bala bantuan yang begitu bagus. Bagaimana kalau kamu menyambut teman lamamu ini? Roan melirik Ryan tetapi tidak mempermasalahkan kata-katanya. Dia adalah roh kematian di kehidupan masa lalunya, jadi Wright tidak jauh dari dirinya saat itu. Antara itu dan kamu, aku akan mengambil Wright kapan saja. Ryan mengangkat bahunya. Cukup adil.